adalah janji Tuhan. Dia katakan tetapi Tuhan, katakan sama-sama tetapi, 2, 3. Tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya. Alkitab katakan Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Orang benar bisa menghadapi masalah. Orang benar bisa ada kesulitan. Orang benar bisa mengalami kemalangan. Oh, the righteous may face many troubles in life. But the promise of the Bible, God said that God will deliver them or God will rescue them from all of them. Nah, masalahnya saudara, kesulitannya adalah seringkali Tuhan itu tidak langsung melepaskan mereka dari semua kemalangan. The trouble is sometimes the difficulty that we face as a righteous man. Yes, we believe that God will rescue us from all the troubles that we are facing. Tetapi seringkali Tuhan melepaskan kita, Tuhan menyelamatkan kita, kadang-kadang melalui proses dan waktu yang ada. Nah, seringkali dalam masa ini, dalam penantian inilah, saat kita menyadari ada masalah tantangan dalam hidup kita, saat kita percaya kepada janji Allah, tetapi saat kita menanti masa pelepasan itu, pada masa itulah seringkali banyak orang Kristen melakukan kesalahan seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang akan kita pelajari pada hari ini. Meskipun ayat firman Tuhan ini saudara, secara spesifik saya katakan tadi merupakan nubuatan penderitaan Kristus. Tapi secara umum saudara, ayat ini berbicara mengenai kehidupan saudara dan saya. Dan belajar bagaimana kita menghadapi dan meresponi masa-masa yang sulit atau masa-masa yang malang dalam kehidupan kita. Mari kita belajar dari kitab Rut saudara. Pasal yang pertama, the book of Ruth chapter 1, as we learn from the story of Ruth. Mari kita belajar bersama-sama dari kitab Rut saudara. Cerita kisah yang luar biasa ini. Bagaimana kita meresponi hari-hari yang malang yang mungkin terjadi dalam kehidupan kita. Rut pasal yang pertama ayat 1 sampai ayat yang ke-6. The book of Rut chapter 1 verse 1 to 6. Ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Saya bacakan ayat ganjil, saudara baca ayat genapnya sampai ayat yang ke-6 saja hari ini. Pada zaman para hakim memerintah ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Bethlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki di daerah Moab, ke daerah Moab, untuk menetap di sana sebagai orang asing. Ayat yang kedua. Nama istrinya Naomi dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Bethlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Ayat yang ketiga saya bacakan. Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi. Sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Ayat yang keempat. Keduanya mengambil perempuan Moab. Yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut. Dan mereka tunjukkan. Ayat yang kelima. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion. Sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Ayat yang keenam. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya dan ia pulang dari daerah Moab. Sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Sekali lagi mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur pada hari ini kami boleh datang ke dalam rumah-Mu memuji dan menyembah Engkau. Bahkan saat ini kami mau duduk diam untuk mendengarkan sebagian firman-Mu. Urapi hamba-Mu Tuhan, urapi setiap kami. Father, we pray that the Spirit of God will just interpret the word into our lives. Make it a rhema in our lives, Lord Jesus. Tuhan jadikan rhema dalam kehidupan kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ayat firman Tuhan yang saudara dan saya baca, diberikan dengan pendahuluan apa yang sedang terjadi dalam kisah Rut ini. Dalam cerita kisah yang terjadi, Alkitab berkata dalam ayat yang pertama, kapan kisah ini terjadi? Yaitu pada zaman para hakim memerintah. Katakan sama-sama pada zaman para hakim memerintah. 2, 3. Pada zaman para hakim memerintah. Nah, mengapa sih keadaan daripada para hakim memerintah? Nah, kisah ini kalau kita taruh dalam timeline-nya saudara. Kisah ini terjadi setelah Yosua mati.
Di mana Yosua yang sudah memimpin bangsa Israel memasuki tanah perjanjian dan selama 40 tahun dia memimpin bangsa Israel dan bangsa Israel diberkati Tuhan di tanah perjanjian dengan luar biasa. Kehidupan mereka berlimpah-limpah saudara. Tetapi pada suatu saat setelah Yosua meninggal dan kemudian para tua-tua yang beserta dengan dia meninggal, maka terjadilah kisah yang disebut pada masa di mana pada hakim-hakim memerintah. Mari kita lihat bersama-sama beberapa bagian firman Tuhan. Hakim-hakim pasal yang kedua, saudara. Kita lihat situasi keadaan daripada apa sih situasi daripada kisah ini, cerita ini dalam konteks apa. Pasal yang kedua, saudara lihat dalam kitab Hakim-hakim, the book of Judges, chapter 2. Kalau saudara perhatikan pasal yang kedua, saya bacakan ayat yang ke-10 kepada saudara. Atau sebelum itu saya bacakan ayat yang ke-6, saudara perhatikan ayat yang ke-6. Setelah Yosua melepas bangsa itu pergi, maka pergilah orang Israel itu masing-masing ke milik pusakanya untuk memiliki negeri itu. Dan bangsa itu beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua. Dan yang telah melihat segenap perbuatannya, perbuatan yang besar yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Dan Yosua bin Nun hamba Tuhan itu mati pada umur 110 tahun. Ia dikuburkan di daerah milik pusakanya di Timnat Heres di pegunungan Efraim di sebelah utara gunung Gaas. Ayat yang ke-10 kita baca sama-sama, 2, 3. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain, yang tidak mengenal Tuhan, atau perbuatannya yang dilakukannya bagi orang Israel. Jadi kisah ini dalam setting di mana bangsa Israel setelah menduduki tanah perjanjian, ini adalah masa suatu angkatan yang tidak mengenal Tuhan dan perbuatannya. Orang-orang yang sudah lupa bahwa Allah yang membelah Laut Kolsom untuk mereka. Orang-orang yang sudah lupa bahwa Tuhan pernah memberikan makanan mana dari surga untuk mereka. Orang-orang yang sudah lupa bahwa Tuhan melindungi mereka di padang gurun, di mana kasut mereka tidak pernah menjadi rusak, pakaian mereka tidak pernah rusak. Mereka lupa bahwa Tuhan yang memimpin mereka memasuki tanah perjanjian, yang mengusir menghalau bangsa-bangsa lain yang menduduki tanah perjanjian itu. Mereka tidak mengenal Allah dan mereka tidak mengenal perbuatannya. Nah itu sebabnya saudara yang kekasih dalam Tuhan, kenapa dari sejak semula Tuhan memerintahkan kepada Musa, kepada Yosua dan kepada bangsa Israel supaya memperkatakan perkataan firman Tuhan kepada anak-anak mereka. Sangat penting bagi saudara dan saya untuk kita bisa senantiasa mengenal Allah dan mengenal akan perbuatan Allah. Mungkin kita sendiri belum mengalaminya, mungkin kita tidak mengalami perbuatan Allah itu sendiri. Tetapi kita bisa mengenal Allah dan kita bisa mengenal perbuatan Allah apabila kita senantiasa belajar akan firman Tuhan dalam hidup kita. Tapi kalau kita saudara gampang melupakan Tuhan, gampang melupakan perbuatan Tuhan, kita tidak tahu apa yang Tuhan pernah lakukan dalam sejarah manusia, maka seringkali saudara menghadapi situasi keadaan tertentu dalam hidup kita, kita tidak ada pegangan karena tidak ada referensi. Bagaimana situasi ini bisa kita hadapi. Tapi kalau saudara mengerti, saudara mengenal Allah saudara mengerti perbuatannya yang besar, yang saudara percaya bahwa tidak ada mustahil bagi dia, sebab dia Allah yang maha besar. Maka dalam situasi apapun yang saudara dan saya hadapi, maka kita bisa berpegang teguh akan kebenaran firman Tuhan. Kenapa pada masa itu mereka menghadapi kesulitan yang besar? Karena kita menyadari pada masa itu bangkit suatu generasi yang tidak mengenal Allah dan perbuatannya. Yang kedua saudara, kita lihat dulu situasi keadaan bangsa Israel pada hakim-hakim memerintah. Ayatnya yang ke-11 saudara. Pasal yang kedua ayat yang ke-11. Nah bangsa ini bukan saja tidak mengenal Tuhan dan perbuatannya. Ayat yang ke-11 kita baca sama-sama. 2, 3. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan mereka beribadah kepada para Baal. Ayat yang ke-12, 13 saya bacakan untuk saudara saja. Dikatakan demikian. Mereka meninggalkan Tuhan, Allah nenek moyang mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Lalu mengikuti Allah yang lain dari antara Allah bangsa-bangsa di sekeliling mereka.
dan sujud menyembah kepadanya sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Demikianlah mereka meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Baal dan para Asitoret. Oh, kita melihat saudara hal yang kedua, situasi keadaan daripada Elimelek dan Naomi dan anak-anaknya hidup dalam suatu generasi yang tidak mengenal Tuhan. Tetapi mereka juga hidup dalam suatu generasi yang menyembah berhala. Mereka melupakan Tuhan mereka. Tapi mereka menyembah kepada ilah-ilah yang lain. Nah, saudara harus perhatikan, bangsa Israel pada masa itu hidup di tanah perjanjian, tanah yang berlimpah-limpah. Tanah yang diberkati Tuhan dengan luar biasa. Mereka bukan karena kekurangan. Mereka bukan karena tidak ada makanan, saudara. Sehingga mereka mencari Allah yang lain. Bukan, saudara. Justru karena mereka berkelimpahan, saudara. Justru karena mereka diberkati Tuhan luar biasa. Nothing else to do. They start looking around, saudara. Mereka lihat, wah ini lumayan juga Tuhannya. Ini lumayan juga Tuhannya, saudara. Sehingga mereka pergi menyembah Allah yang lain. Yang menyebabkan Tuhan menjadi marah sama mereka. Yang ketiga, saudara. Situasi yang ketiga kita lihat Hakim-Hakim pasal 17. Hakim-Hakim the book of Judges chapter 17. We'll look at the third situations of the story that we are going to study. Yang kita akan belajari sama-sama. Hakim-Hakim 17. Kalau saudara bawa Alkitab saudara. Ayat yang ke-6, 17 ayat yang ke-6. Mari kita baca sama-sama ayat yang ke-6. Pada zaman itu, 2, 3. Pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pemandangannya sendiri. Satu ayat lagi, 21. Kitab Hakim-Hakim 21 ayatnya yang ke-25. 21 ayat yang ke-25. Oke, kita baca sama-sama ayat yang terakhir daripada kitab Hakim-Hakim ini. Situasi keadaan daripada bangsa Israel. 2, 3. Pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pemandangannya sendiri. Dengan berlaku demikian bangsa Israel, umat Tuhan telah melanggar perjanjian Tuhan yang semestinya mereka pelihara. Pada waktu Tuhan membawa bangsa Israel ke tanah perjanjian, Tuhan memberikan syarat kepada mereka. Syaratnya adalah mereka mendengarkan firman Tuhan, mereka senantiasa beribadah kepada Tuhan, dan mereka senantiasa melakukan perintah Tuhan. Tuhan yang membawa mereka memasuki tanah perjanjian yang berlimpah susu dengan madunya. Yang diberkati Tuhan dengan luar biasa. Untuk supaya juga bisa tinggal tetap di tanah perjanjian. Yang diberkati Tuhan luar biasa. Mereka harus pelihara janji Tuhan itu. Tapi kita melihat ketiga situasi ini saudara. Mereka lari dari janji Tuhan. Mereka meninggalkan janji Tuhan. Bahkan ayat firman Tuhan yang baru saudara dan saya baca. Mereka melakukan apa saja yang mereka inginkan. Yang mereka anggap benar menurut pemandangan mereka sendiri. Tidak heran saudara kalau hal ini membawa kekacauan. Tidak heran saudara kalau keadaan ini membawa malapetaka dalam hidup mereka. Dalam keadaan apapun saudara, baik itu rumah tangga, baik itu gereja, baik itu masyarakat, baik itu perkumpulan sosial. Kalau semua saudara melakukan apapun yang menurut mereka pemandangan mereka baik, masing-masing lakukan sendiri, itu tidak lama, apapun baik rumah tangga, gereja, mau itu sosial, klub, whatever it is saudara, tidak lama itu akan menjadi berantakan. Contohnya saja saudara, andai kata kita ini gereja, anggap saja pada hari ini yang kebaktian 80 orang. Masing-masing punya pemandangannya sendiri, jam kebaktian mana yang paling efektif dan baik dan benar. Ada yang datang kebaktian jam 7, ada yang kebaktian datang jam 9, ada yang jam 11, ada yang ingin datang kebaktian jam 12. Nah saudara kalau keadaan demikian masing-masing berkata, kan Alkitab nggak mau mengatakan harus kebaktian jam berapa. Saya mau kebaktian jam 10 ya kebaktian jam 10, saya mau jam 12 ya jam 12 saudara. Nah kalau itu sendiri boleh saudara. Tapi kalau hidup bersama-sama dalam kelompok, dalam suatu masyarakat, hal itu akan membawa bencana. Alkitab berkata betapa baiknya apabila saudara seiman hidup rukun bersama karena di sanalah Tuhan memerintahkan berkat. Tetapi apabila ada perpecahan, tetapi apabila masing-masing ingin melakukan apa yang mereka inginkan dalam hidup mereka, yang menurut diri mereka benar,
maka akan membawa bencana di tengah-tengah kehidupan mereka. Maka tidak heran saudara, kembali ke dalam Rut pasal yang pertama tadi. Maka tidak heran kita melihat situasi yang demikian. Alkitab mengatakan kepada kita ayat yang pertama. Pada zaman pada hakim memerintah, ada apa saudara? Sekali lagi saudara, ada apa saudara? Ada kelaparan. Dikatakan demikian saudara, pada zaman para hakim memerintah ada kelaparan di tanah Israel. Sesuatu yang unimaginable saudara. Sesuatu yang di luar dari perkara pemikiran manusia. Saya hari Jumat yang lalu kalau tidak salah, saya pergi berdoa untuk seorang ibu yang akan operasi saudara. Dia akan operasi mata dan kemudian saya diminta untuk melayani. Saya pergi untuk melayani dan mengunjungi dalam cerita-cerita dengan suami beliau. Ternyata suami beliau dulu sekolah di Singapura ini. Katanya tahun 50-an sudah sekolah di Singapura. Waktu itu masih kecil dia saudara. Katanya waktu dia sekolah itu kalau nggak salah sekolahnya apa saya juga lupa disebutin. Tapi dia tinggal katanya dekat di Seranggun Road. Menurut beliau waktu itu nggak ada orang India di Seranggun Road. Can you imagine that? Dulu nggak ada orang India di Seranggun Road. Kalau saudara habis kebaktian saudara pergi ke Seranggun Road itu saudara. Itu dikuasain orang India. Nah saya tanya beliau, Pak kenapa kok dulu pulang ke Indonesia? Oh dulu Singapura nggak ada apa-apanya. Semua orang ini nggak percaya ini bisa maju. Itu di Seranggun di tempat Simlim itu saudara sekarang masih ada. Itu ada orang jualan itu yang ditaruh tapak itu saudara jualan itu barang-barang bekas dan segalanya. Itu namanya thief market, itu pasarnya pencuri. Jadi barang-barang curian itu dijual di situ, barang-barang rongsokan dijual di situ. Jadi saudara Singapura tahun 50-an, 60-an itu nggak dianggap. Itu merupakan tempat pirate. Orang-orang yang jara perahu orang, tongkang orang gitu sudah barangnya dijara, ditaruh kemudian dijual di Singapura. Itu tempat Singapura. Dan bahkan saudara Singapura terkenal dengan prostitutionnya. Wanita-wanita di sini nggak dianggap. Jadi tidak ada seorang pun menganggap bahwa Singapura ini bisa maju. Bapak itu cerita kepada saya, waduh dia bilang Singapura sekarang enak ya, bersih ya, aman dan segalanya. Nah saudara yang kekasih dalam Tuhan, negara yang hancur yang kelihatannya tidak punya masa depan bisa maju seperti Singapura ini. Tapi saya ingin memberikan peringatan bagi saudara dan saya sesuai firman Tuhan. Negara yang maju seperti ini sekalipun bisa melarat suatu hari. Bangsa Israel yang begitu maju, yang berlimpah-limpah dengan berkat. Habis Alkitab berkata kepada kita pada bangsa Israel ada kelaparan. Dan sejak itu saudara terjadi banyak hal yang sifatnya kontradiksi dengan apa yang akan kita pelajari pada hari ini. Oleh karena umat Tuhan melupakan Tuhan. Oleh karena umat Tuhan menyembah berhala. Oleh karena umat Tuhan melakukan sesuai dengan apa yang mereka inginkan sendiri. Sehingga terjadi kelaparan dan terjadi sesuatu yang sangat kontradiksi dalam kehidupan mereka. Kalau Singapura kontradiksinya yang jelek bisa jadi baik. Tapi kita akan lihat beberapa hal yang begitu baik bisa menjadi begitu jelek dalam kehidupan mereka. Yang pertama saudara, ayat firman Tuhan berkata kepada kita kalimat yang kedua dari pasal yang pertama. Pada zaman para hakim memerintah ada kelaparan di tanah Israel. Sekarang di narrow out saudara. Di mana itu kelaparan terjadi dan impact yang sedang terjadi. Kalimat yang kedua dikatakan demikian, lalu pergilah dari seorang dari Bethlehem. Katakan sama-sama Bethlehem, 2, 3. Bethlehem. Nah kata Bethlehem saudara, bahasa aslinya, bahasa Ibrani itu terdiri dari dua kata. Bet atau bait. Nah kalau sudah tahu kan bait Allah itu saudara, itu artinya rumah Allah. Jadi bet itu bait, itu rumah. Lehem saudara itu adalah roti. Jadi mestinya kota itu namanya kota roti. Tapi terjadi kelaparan. Mestinya saudara tempat tinggal bangsa Israel merupakan tempat yang berkelimpahan. Coba kita lihat satu ayat saudara, Keluaran 33. Kita lihat situasi keadaan tanah perjanjian. Pasal 33 ayat yang kedua dan ketiga. Dalam kitab Keluaran, the book of Exodus chapter 33, saudara, let's look at the situations of the land before we go in deeper.
pasal yang ke-33 ayatnya yang kedua dan ketiga. Saya bacakan untuk saudara, dikatakan demikian. Ayat yang pertama saya baca saja. Ayat pasal yang ke-33 dari kitab Keluaran dikatakan demikian. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah berjalanlah hari ini engkau dan bangsa itu yang telah kau pimpin keluar dari tanah Mesir ke negeri yang telah kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikianlah kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri itu. Ayat yang kedua, perhatikan baik-baik. Aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu dan akan menghalau orang Kanaan dan orang Amori, orang Het, orang Feris dan orang Hewi dan orang Yebus. Yakni ke suatu negeri yang apa saudara? Berlimpah-limpah, katakan sama-sama apa saudara? Berlimpah-limpah, sekali lagi 2, 3. Berlimpah-limpah susu dan madu. Sebab aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu, karena engkau ini bangsa yang tengkar tengguk, supaya aku jangan membinasakan engkau di jalan. Tuhan memberikan nubuatan dan gambaran kepada Musa. Apa sih keadaan situasi tanah perjanjian itu? Tanah perjanjian selalu diasosiasikan dengan berkat Tuhan yang berlimpah-limpah. Bukan saja itu saudara, merupakan secara alami bahwa daerah itu memang daerah yang subur pada masa itu. Sehingga hasil yang dihasilkan baik itu madu, baik itu susu, baik dombanya, baik hasil tanamannya itu berlimpah-limpah. Ditambah dengan berkat Tuhan di tengah-tengah mereka, semestinya tanah Israel, semestinya tanah perjanjian, semestinya Bethlehem. Bahkan kota itu disebut Bethlehem, kota roti atau rumah roti. Tetapi kisah yang kita baca terjadi kelaparan yang luar biasa. Saudara coba bayangkan ya, tidak akan terbayangkan bagi kita saudara kalau suatu hari Singapura ini di mana-mana ada copet. Kalau Singapura ini suatu hari saudara, kalau kita bayangkan mau beli ayam saja susah. Mau makan chicken rice saja susah. Gak terbayangkan. Saudara, apakah saudara dan saya tidak akan terbayangkan kalau kita suatu hari nanti menemukan Singapura ini saudara, penuh dengan orang-orang yang melakukan kejahatan. Pemerintahnya korupsi. Paspor di Singapura tidak dikenal. Orang-orang Indonesia lari dari Singapura pergi kembali sekolah di Indonesia. Orang-orang mengeluarkan uang kembali lagi ke Indonesia. Negara ini tidak ada listrik. Saudara yang tinggal di lantai 23, yang tinggal 30, rasain. Wah, gak pernah terbayang. You cannot imagine such a situations. It's the same thing with the Bethlehem. Pada waktu mereka mendirikan kota itu, saudara. Kota itu diberkati Tuhan luar biasa. Sehingga nama kota itu namanya rumah roti. Coba bayangkan ke rumah roti. Apa yang saudara temukan di rumah roti? Ya roti. 1 apa 2 saudara? Banyak. Tapi terjadi kelaparan. Bukan cuma itu saja saudara. Perhatikan hal yang kedua. Bagian firman Tuhan berkata demikian. Mereka, pasal yang pertama tadi, Rut, saudara kembali ke dalam kitab Rut. Pasal yang pertama tadi dalam kitab Rut dikatakan demikian. Pada zaman para hakim memerintah ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Bethlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya, laki-laki ke daerah mana saudara? Ke daerah Moab, katakan sama-sama, ke daerah mana saudara? Moab. Nah ini lebih menyedihkan lagi. This is a very big contradictions. Bangsa Israel, kota Bethlehem yang semestinya kota yang diberkati Tuhan dengan roti yang banyak, tetapi mereka harus lari ke kota Moab, daerah Moab. Nah, what is daerah Moab? Moab itu saudara adalah kota yang didirikan oleh keturunan Lot. Lot itu adalah saudaranya Abraham. Nah, orang Israel keturunan Abraham yang menerima janji dari Tuhan. Lot sebaliknya. Dia bukan orang yang mendapatkan janji dari Tuhan. Dia orang yang sangat selfish. Pada waktu gembala saling berantem saudara,
Pamannya si Abraham berkata, oke Lot, kita ini udah terlalu banyak, terlalu kaya. Daerah terlalu kecil buat kita. Sekarang kamu pilih daerah mana yang kamu mau. Kamu ke utara, saya ke selatan. Kamu ke barat, saya ke timur. Si Lot melihat daerah itu. Dia lihat di seberang sungai Yordan itu yang luar biasa. Suburnya luar biasa. Dia katakan kepada pamannya si Abraham, Abraham, aku mau tanah yang subur itu. Abraham sudah konsekuensi, dia sudah janji, dia ke kanan, dia akan ke kiri. Lot memilih tanah yang subur. Dia tinggal di sana, terjadi kisah mengenai Sodom dan Gomora. Sehingga kota itu dihancurkan. Istri Lot yang tidak percaya kepada Tuhan, dia berbalik dan dia melihat ke sebelakang. Dia menjadi tiang garam dan seluruh kota dihancurkan. Yang hidup hanya Lot dan kedua anak perempuannya. Mereka melarikan diri ke pegunungan, saudara. Pada waktu mereka berpegunungan, mereka tinggal di situ, tidak ada orang yang lain. Timbul pikiran dalam kedua anak daripada Lot ini, anak perempuannya sendiri. Dia berkata kepada satu dengan yang lain. Namanya misalnya Mawar, kita suka pakai nama Mawar. Ada namanya tapi kita pakai saja Mawar. Mawar, ini di sini nggak ada laki-laki yang lain. Papa juga nggak punya anak laki-laki. Gimana kalau kita bikin papa jadi mabuk, kita tidur sama papa. Betul itu yang mereka lakukan, terjadi incest, saudara. Sehingga kedua anak Lot ini hamil. Hamil oleh karena Lot sendiri. Jadi nggak tahu disebut anak apa disebut cucu gitu, saudara. But yet oleh keturunan Lot ini, terjadilah suatu bangsa yang besar namanya Moab. Pada waktu bangsa Israel, let me give you a picture, saudara, perhatikan baik-baik. Let me give you a picture, saudara. Andai kata ini Mesir, tempat bangsa Israel diperbudak. Mereka akan ke tanah perjanjian, ada di sini, saudara. Nah, Tuhan, oleh karena hikmat daripada Tuhan, daripada mereka langsung ke tanah perjanjian, Tuhan membuat mereka keliling di padang gurun. Dan salah satunya caranya adalah mereka muter ke sebelah timur. Di seberang sungai Yordan. Dan untuk di seberang sungai Yordan mereka memasuki tanah perjanjian. Disinilah letak keturunan Moab itu. Dan pada waktu bangsa Israel berkata, kami minta lewat, boleh enggak? Kita kalau mau makan, kalau kita mau minum, kita beli saja, kita bayar harganya. Kita enggak makan, enggak minum dengan gratis. Orang Moab berkata, tidak boleh. Padahal masih saudara keturunan Abraham. Coba saudara bayangkan situasinya. Bangsa Israel, umat pilihan Allah, keturunan Abraham berada di atas tanah perjanjian. Hidupnya melarat, kemaratan, kelaparan, saudara. Mereka harus cari makan kepada bangsa yang sebenarnya tidak layak di hadapan Tuhan. Bangsa yang keturunan daripada hasil perkawinan incest. Bangsa yang menolak bangsa Israel sendiri. What happened, saudara? I believe that's what happened. Umat Tuhan akan mulai mencari kepada kepuasan di dunia. Apabila umat Tuhan mulai meninggalkan Tuhan, melupakan perbuatannya. Dan apabila kelaparan melanda jiwa dan roh mereka. Suatu kontradiksi yang sangat besar. Akibat daripada dosa umat Tuhan. Sehingga Tuhan tidak bekerja di tengah-tengah mereka dan mereka mencari tanda kutip makanan di dunia seberang. Kehidupan orang-orang Kristen yang masih mencari kepuasan dan kenikmatan dalam hidup duniawi yang penuh dengan dosa, kompromi dengan dosa, itu adalah simptom bahwa Allah tidak sedang bekerja dalam hidup mereka oleh karena mereka melupakan Tuhan. Kontradiksi yang ketiga, saudara, kita lihat lagi, lebih mendalam lagi. Pasalnya yang pertama, ayat yang kedua, saudara. Jadi ada seorang laki-laki beserta dengan keluarganya, mereka pergi meninggalkan Bethlehem mencari makanan di Moab. Untuk memuaskan, melanjutkan kehidupan mereka. Ayat yang kedua dikatakan demikian. Nama orang itu adalah siapa, saudara? Elimelek. Katakan sama-sama apa, saudara? Elimelek. Nah, saudara masih ingat? Pada waktu Yesus berada di atas kayu salib, dia berteriak. Apa yang dia teriakkan, saudara? Apa, saudara? Eli,
Eli lama sabaktani. Jadi Eli itu adalah Tuhan. Jadi Eli itu Tuhan, Melek itu bahasa Ibrani adalah memerintah atau raja. Jadi nama orang ini adalah Tuhan adalah raja atau Tuhan memerintah. Nah, bangsa Israel punya kebiasaan menamakan anak mereka sesuai dengan pengalaman hidup mereka. Jadi kalau misalnya ada anak yang dilahirkan sangat sakit, namanya kadang-kadang disebut si sakit misalnya gitu saudara. Nah, pada waktu mungkin orang tuanya melahirkan anak ini, mereka diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Mereka melihat tangan Tuhan, campur tangan Tuhan yang luar biasa. Papanya Elimelek menamakan dia Elimelek, Tuhan adalah raja. Oleh karena Tuhan adalah raja, hidupnya diberkati Tuhan. Oleh karena Tuhan adalah raja, hidupnya dipelihara oleh Tuhan. Oleh karena Tuhan adalah raja, dia mengalami kemurahan dan kebaikan Tuhan dalam hidupnya. Anaknya nama Elimelek. Nah, anak saya namanya Ezekiel, panggilannya Kiki kependekannya. Saya berikan nama bukan saja unik karena jarang orang pakai nama Ezekiel. Di dunia ini jarang sekali orang punya nama Ezekiel. Kalau misalnya Robi, banyak sekali Robi gitu saudara ya. Tapi Ezekiel jarang. Tapi bukan karena saja namanya jarang saudara, tapi punya makna. Nah, waktu saya menikah dengan istri saya tidak punya rencana. Dalam hati bukan tidak punya rencana menikah dengan dia, jangan salah paham saudara ya. Maksud saya tidak merencanakan masa pernikahan itu persis pada waktu terjadi krisis di Indonesia dan terjadi kerusuhan di Indonesia. Saya nggak merencanakan itu. Saya merencanakan menikah dengan dia, tapi saya tidak merencanakan menikah dengan dia dalam keadaan krisis dan kerusuhan. Jadi anak kita yang pertama lahir saudara, namanya Ezekiel, artinya Tuhan adalah kekuatanku. In the midst of crisis, we need the strength of God. Saya bisa merasakan Tuhan merasakan di cengkeraman pada masa kerusuhan. Bagaimana tengah malam orang ketok-ketok saudara tiang listrik berkata sudah datang, sudah dekat, sudah dekat. Yang namanya pendeta juga saudara disuruh calon mertua untuk pegang senjata. Dikasih pisau, kamu pegang ini saudara. Nah, karena namanya hamba Tuhan saudara mau bunuh siapa sih gitu saudara ya. Saya ganti dengan tongkat lah, paling enggak ada tongkat gitu. Jadi supaya dia enggak tersinggung, saya juga enak gitu saudara. Wah, takut. Di Jakarta kita bisa melihat ada asap mengepul di mana-mana. Laporan televisi yang sangat menakutkan. Lihat kepala orang dijunjung tinggi-tinggi begitu saudara. Of course it scare you off. Saya baru pulang dari Amerika kan aman, sentosa, apalagi Oregon, Portland, tempat damai sejahtera penuh dengan sentosa. Pulang ke Jakarta, menghadapi situasi keadaan demikian, there's nothing else. Tidak ada yang lain kecuali hanya berharap dan bersandar kepada Tuhan. Anak saya lahir namanya Ezekiel. Papanya Elimelek saya percaya mengalami hal yang sama. Diberkati Tuhan, mengalami berkat Tuhan, pimpinan Tuhan, dia berkata, anakku namanya Tuhan adalah Raja. Oh, kalau Tuhannya raja itu pasti beres dari rakyatnya. Amin saudara. Tapi sayang, namanya Elimelek tapi dia hidup pada masa Alkitab berkata, setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Namanya Tuhan menjadi raja, tapi yang memerintah adalah hati manusia sendiri. Tidak heran terjadi kelaparan. Tidak heran terjadi kerusuhan. Yang berikutnya keempat saudara. Keempat saudara, nama daripada istri daripada Elimelek saudara dan saya sudah tahu namanya Naomi. Naomi itu artinya kesukaan, delight. Kemungkinan besar waktu papa mamanya melahirkan Naomi, there was such a joy in that place, in the city. Oh saudara, panen itu 100 kali lipat hasilnya. Domba-domba waktu melahirkan anaknya semuanya kembar 10 gitu misalnya. Such a joy. What a place to live. Seperti Singapura ini saudara, kemana-mana enak, aman. Jam 12 makan di roti prata juga tetap bisa jalan.
Gak takut sama orang dirampok, gak takut dijempret saudara. Oh penuh dengan sukacita, penuh dengan what a city saudara. Kota yang tadi dulunya gundul gak ada apa-apa, sekarang namanya City in the Garden, wherever it is saudara. Garden in the city, wherever it is. Oh saudara luar biasa. Mamanya melahirkan anak ini saudara. Tinggal di tempat yang penuh berkat Tuhan. Oh dia berkata ini tempat kesukaanku. Her name is my delight. Naomi adalah kesukaanku. Tapi kita membaca cerita ini saudara. Mereka berusaha sebisa mungkin secepatnya. Meninggalkan kota Bethlehem. Kenapa? Karena ada kelaparan di kota itu. Supposed to be a place of delight. Tapi mereka secepatnya meninggalkan, sebisa mungkin meninggalkan tempat itu. Kadang-kadang suami dan istri waktu pacaran, you thought you cannot live without the other persons. But after a while you think, man, when can I get out from this place? There's so much contradictions. Let's go on for a few more saudara, berikut lagi saudara. Oleh karena Elimelek dan Naomi saudara, semestinya kalau dipadukan nama itu saudara, buat saya bisa membuat perpaduan. Mestinya Tuhan adalah raja dan kesukaanku, anaknya mestinya lahir adalah paling enggak saudara, semestinya menghasilkan paling tidak Tuhanku, kesukaanku, atau paling enggak kesukaanku adalah Tuhan yang adalah rajaku. Tetapi sayang tidak demikian. Nama dari kedua anaknya adalah Mahlon dan Kilion. Mahlon artinya sakit-sakitan. What a name, isn't it? Ada orang kadang-kadang gak ngerti saudara. Ada gak di antara saudara namanya Kaleb? Gak ada ya saudara ya. Kaleb itu secara literal artinya anjing. Hebrew word, tapi kalau udah yang penting jadi Kaleb, rohnya Kaleb gak apa-apa, jangan rohnya anjing gitu maksudnya saudara. So it had meanings. Oleh karena penderitaan, oleh karena perubahan generasi. Suatu generasi yang cinta Tuhan, yang taat Tuhan, yang mengasihi Tuhan. Tiba-tiba ganti generasi yang tidak mengenal Tuhan, yang tidak mengenal perbuatan Tuhan, yang menyembah berhala, yang melakukan apa yang mereka pandang benar sendiri bukannya firman Tuhan. Akibatnya Tuhan adalah raja yang tempat adalah kesukaan sekalipun anaknya lahir. Jadi Mahlon dan Kilion. Mahlon artinya sakit-sakitan, Kilion artinya sangat menderita. What a name. Anak kedua kita lahir namanya Keris. Keris itu artinya anugerah. Pada waktu dia lahir tahun 2001, itu terjadi pada masa itu, kalau tidak salah masih ingat sepengetahuan ya, itu masa 911. Is it true? Right, 911, 2001, right? Is that right? Waktu itu istri saya masih hamil. Saya nggak tahu pulang dari pelayanan atau bagaimana, saya sedang tidur di kamar, tiba-tiba istri saya bangunin saya. Hei bangun gitu. Loh kenapa kalau dia sama saya nggak pernah bangunin saya saudara. Saya suka bangun sendiri biasanya soalnya. Bangun, kenapa gitu saudara. Kamu coba lihat ke TV. Ternyata saudara itu pesawat lagi nabrak World Trade Center. Wah terjadi goncangan. Orang takut ekonomi goncang, orang takut politik goncang. Itu sudah mulai terjadi goncangan di dunia ini. Istri saya hamilnya udah hampir melahirkan. Anak saya lahir, kita berikan nama Keris. Artinya anugerah Tuhan. Kita ingin mengalami anugerah daripada Tuhan pada masa-masa yang penuh dengan krisis dan genting. Tetapi Elimelek dan Naomi terpaksa menamakan anak mereka si sakit-sakitan dan sangat menderita. Pengalaman yang sangat tidak baik, pengalaman yang sangat menyakitkan. Kenapa ini terjadi semata-mata oleh karena bangsa ini, bangsa Israel meninggalkan Tuhan, meninggalkan firman Tuhan, mereka lupa perbuatan Tuhan, mereka lupa mengucap syukur kepada Tuhan. Nah saya persingkat saja, kalau enggak nanti mungkin kita kelamanan, minggu depan kita akan lanjutkan renungan ini saudara. Sayangnya Elimelek dia pergi ke Moab. Tapi Alkitab memberitahukan kepada kita Elimelek mati di situ.
See what a tragedy, saudara, tragedi yang besar. Semestinya adalah tempat yang penuh dengan penderitaan kelaparan, saudara. Mestinya pergi ke tempat yang lain untuk mencari hidup, tapi yang dia temukan adalah kematian. Bukan saja dia mati, saudara, kedua anaknya juga mati. Mestinya tempat mencari kehidupan, tetapi mereka meninggalkan tempat di mana Tuhan menjanjikan berkat, mereka pergi itu, saudara, sesuai dengan pemikiran mereka. Tapi yang mereka temukan adalah kematian. Nah, saudara, ini pelajaran sangat penting sekali. It's better for you to suffer in the midst of the will of God, rather than you run away to enjoy life. Sudah perhatikan baik-baik. Lebih baik menderita di tengah-tengah rencana dan kehendak Tuhan, daripada saudara rally daripada rencana dan kehendak Tuhan untuk mencari kehidupan dan keenakan. Promised land is the land where God promised. Promised land is where the destiny of God for the destiny of the people of God. Promised land is where God present is. The promised land, that is the central of the will of God. But yet, saudara, di tengah-tengah pergumulan, kesulitan, kemalangan yang mereka hadapi, dia berusaha sebisa mungkin mencari kehidupan di tempat yang lain, tapi dia menemukan kematian di tengah-tengah usahanya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, berkat dan kutuk is not depend on places. Listen to me. You can be successful in Singapore, you can be successful in Indonesia, you can be successful in anywhere in the world. It's not the place. But it's the promise and the will of God. Tuhan berkata kepada bangsa Israel, I will bless you in the land as long as you keep my commandments. Aku akan memberkati engkau di tanah perjanjian selama engkau memelihara janjiku. You can go anywhere else. Saudara bisa pergi kemanapun juga. Kalau saudara memberontak kepada Tuhan, you will find death there. Tuhan berkata kepada bangsa, hari ini aku perhadapkan kepada kamu berkat dan kutuk, hidup dan kematian. Pilihlah hidup, pilihlah berkat, lakukan firman Tuhan. Jangan memilih kematian. But Elimelech somehow, di luar daripada pengetahuannya, dia melangkah daripada kehendak Tuhan dan memilih kematian dalam hidupnya. Nah, there is just introductions to set us for the next few weeks, saudara. Tapi I like to send a message to you today. Saya ingin memberikan berita kepada saudara pada hari ini. It's not only we look at the facts, keadaan situasi daripada bangsa Israel pada masa pemimpinan para hakim. Tapi kita ingin melihat respon daripada Tuhan. Because that is the most important thing. Waktu kita merenungkan firman Tuhan, what is God's response? Apa sih tanggapan Tuhan? Ayat yang ke-6, mari kita akhiri dengan ayat ini. Ayat yang ke-6, saudara. Kita baca sama-sama ayat yang ke-6. 2, 3. Kemudian berkemaslah ia, sama-sama ayo, sama-sama. Ini adalah Naomi, oke? 2, 3. Kemudian berkemaslah ia dan kedua menantunya. Dan ia pulang dari daerah Moab. Sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan, apa saudara, telah memperhatikan umatnya dan memberikan makan kepada mereka. Ada sesuatu yang luar biasa di tanah Moab setelah anak dan suaminya meninggal. Naomi mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makan kepada umatnya. Mengapa pertanyaannya? Saya percaya ini bukan sekedar suatu fenomena alami. Oh, musim kemarau, sekarang musim hujan, ada kemudian panen. Bukan menurut saya. Naturally happen, betul itu terjadi. Namun saya percaya Alkitab dengan jelas mengajarkan dimensi rohani daripada detik keadaan situasi ini. Kenapa Tuhan memperhatikan mereka? Kenapa tiba-tiba Tuhan memperhatikan mereka? Kenapa tiba-tiba Tuhan memberikan makan kepada mereka? What is going on? What's happening, saudara? Saya pelajari ternyata ada 3 prinsip yang terjadi. Pada saat umat menderita, kalau 3 prinsip ini terjadi, maka saudara akan melihat bagaimana Tuhan bekerja dengan luar biasa. Yang pertama kita lihat dulu Hakim-Hakim pasalnya yang kedua ayat yang ke-18, saudara.
Hakim-Hakim pasal yang kedua ayat yang ke-18. This is a very powerful principle. Saudara harus pelajari, ingatkan ayat firman Tuhan ini. Pasal yang kedua ayat yang ke-18. Kalau sudah dapat kita baca sama-sama. The book of Judges chapter 2 verse 18. If you have your Bible, will you read it with me together? Okay, ayat yang ke-18. 2, 3. Setiap kali apabila Tuhan membangkitkan seorang hakim bagi mereka, maka Tuhan menyertai hakim itu dan menyelamatkan mereka dari tangan musuh mereka selama hakim itu hidup. Ayat yang kalimat berikutnya. Sebab apa saudara? Sebab Tuhan berbelas kasihan mendengar rintihan mereka karena orang-orang yang mendesak dan menindas mereka. DP, can you come up for help me? Nah, saudara perhatikan ayat firman Tuhan ini, this is a very powerful verse. Nah, bangsa Israel diperhatikan oleh Tuhan dan diberikan makan oleh Tuhan. Menurut ayat firman Tuhan ini, there is one key. Kuncinya adalah karena Tuhan berbelas kasihan. Kenapa Tuhan berbelas kasihan? Karena Alkitab berkata alasannya satu. Tuhan tidak tahan lagi mendengar rintihan mereka. Contohnya begini saudara. Misalnya saya menindas DP. I crush him, saya buat dia menderita. Saya buat dia susah saudara. Dia gak berbuat salah tapi saya buat dia menderita. Saya terus menindir dia saudara. Saya terus membuat jahat terhadap dia. Dia gak berbuat jahat saudara. Misalnya saja saudara. Saya buat segala sesuatu yang jahat kepada dia. Saya jelekin dia, saya fitnah dia, saya kata-kata yang jelek kepada dia. Nah saudara, Tuhan akan menolong DP hanya dengan satu hal. It's apply to anybody if you look at the Bible. Bahkan penjahat sekalipun. Pada saat DP sudah tidak tahan, dia kata, Tuhan sakit. Itu saudara. And God said, I cannot bear it. I will come down and I will rescue him. This is a very powerful key. Kita seringkali menderita. Then we try to get away dari penderitaan. Menghindar sebisa mungkin penderitaan supaya saya tidak dikencet, kita tidak dimarahin, kita tidak difitnah. Oh kita berpikir kita begitu disakitin, kita merasa aduh sakit sekali menderita, kita lari ke tempat yang lain saudara. Menghindar dari penderitaan, kesulitan, masalah, tantangan. Pada waktu kita dihimpit dari kemalangan, kita hindar lagi saudara. Sehingga pada masa saatnya kita merasa kebal saudara. Karena kita lari dari masalah ke masalah, tantangan ke tantangan, kemalangan dari kemalangan. Kita tidak merasa membutuhkan Tuhan. So we never cry out to God, God I am very very tired. God I need your help. Alkitab berkata saudara, oleh karena mereka merintih Tuhan tidak tahan. See, this is very powerful principle. Bahkan Alkitab mengajarkan, if this is a bad guy, I am a good guy. This is bad guy that hurt me. Ini orang yang menyakiti saya. Suatu hari dia itu dikena malapetaka. Alkitab dengan jelas berkata, jangan bersukacita atas malapetakanya. Even though ini penjahat sekalipun, Anda bersukacita atas penderitaannya dia, Alkitab berkata, God may turn around and against you instead. You know why? Because he is a compassionate God. Dia memperhatikan bangsa Israel semata-mata karena dia berbelas kasihan pada umat Tuhan. Dengan kata lain, pada waktu kita menghadapi kemalangan, penderitaan, kesusahan dalam hidup ini. Jangan pernah berpikir Tuhan tidak peduli. Jangan pernah berpikir Anda sudah tidak kuat lagi. Jangan pernah berpikir bahwa Tuhan tidak memperhatikan Anda. Tetapi saudara pada saat Anda menderita, Anda rela menghadapi dan menjalani proses dalam penderitaan dalam hidup ini. Pada saat Allah memandang ke bawah, pada saat dia melihat rintihan Anda, pada saat dia melihat Anda diperlakukan tidak adil, pada saat dia memperhatikan bahwa Anda diperlakukan dengan semena-mena. Oh bukan kebaikan saudara, bukan kebaikan saya, bukan karena doa kita yang hebat, tapi karena semata-mata Tuhan berbelas kasihan. He will lift you up from your misery. That's why God will rescue you from all the trouble. I have two more. Saudara mau lanjutin or you want me to stop here? Okay,
singkat saja lanjutin. Lanjutin yang terakhir, lompat satu saja saudara. Ruth saudara, atau Naomi yang bersama dengan Ruth dan Orpa. Setelah dia mendengar saudara bahwa ada makanan di Bethlehem atau makanan di Israel, ada sesuatu yang luar biasa yang terjadi dalam kehidupannya. I close with this thing aja saudara. Apa yang terjadi menurut catatan Alkitab dalam kitab Rut pasal yang pertama tadi. Ayat yang ke-6 berkata, kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya. Nah bahasa Indonesia berkata, kemudian berkemaslah Naomi. Tapi dalam bahasa Inggris saudara, kalau ada saudara yang punya King James, itu terjemahannya adalah then she arose. Atau dengan kata lain, kemudian setelah dia mendengar ada makanan di Bethlehem, Alkitab berkata, kemudian bangkitlah dia. Nah kata itu saudara mengingatkan saya kisah mengenai si bungsu yang meninggalkan orang tuanya. Si bungsu suatu hari datang kepada papanya yang kaya, dia katakan, "Pak, saya udah capek tinggal di rumah. Pak, saya tidak mau berada di bawah otoritas papa lagi. Berikan bagian harta yang menjadi milik saya, Pak." Somehow dalam cerita ini papanya kasih hadiah harta kepada dia pergi si bungsu ini. Alkitab berkata dia hidup berfoya-foya. Setelah uangnya habis terjadi kelaparan di kota itu. Dia pergi mencari makanan, tidak ada makanan. Dia pergi bekerja dengan orang, tidak ada yang mau kasih kerjaan kecuali tukang babi. Dia bekerja di tukang babi saudara yang memelihara, membesarkan babi, ternak babi. Kemudian dia ingin makan makanan babi saudara. Saudagar pemilik peternak babi itu berkata, enggak boleh makan, itu untuk babi bukan untuk kamu. Pada saat itu dia teringat, Alkitab berkata, akan kelimpahan daripada rumah papanya. Alkitab berkata, he arose. Maka bangkitlah dia dan pergi kembali ke rumah papanya. Oh, Naomi did something right. Naomi melakukan satu perkara yang benar. Dia menyadari bahwa itu bukan salahnya Tuhan. Dia menyadari saudara bahwa berkat Tuhan ada di tanah Israel saat ini. The only logical thing saudara bagi dia untuk melakukannya adalah dia akan bangkit dan kemudian dia pergi untuk kembali ke tanah perjanjian. Untuk menikmati berkat Tuhan kembali. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, ada kalanya dalam hidup kita kemalangan terjadi seperti yang dialami oleh bangsa Israel. Apa yang dialami oleh bangsa Israel, mereka memberontak kepada Tuhan, mereka lari daripada Tuhan, mereka melakukan dosa di hadapan Tuhan. The only logical thing saudara, the only biblical thing to do pada saat kita sudah meninggalkan Tuhan, jauh dari Tuhan dan melanggar firman Tuhan, the only logical thing and biblical things to do is that we wake up, we rise up and return to the Lord. Where the place we supposed to be. Kembali kepada Tuhan, di mana kita semestinya. Let me close with a story. Ada dua orang yang berdosa. Mereka datang kepada Tuhan dan minta ampun sama Tuhan. Ada satu orang yang pertama adalah orang yang melakukan dosa yang sangat besar dalam hidupnya. Sehingga pada waktu dia datang kepada Tuhan saudara, dia memikul satu karung yang sangat besar. Di dalam isinya adalah batu yang besar. Melambangkan dosanya yang besar. Dia sangat berat saudara, merasa begitu berat. Dia datang kepada Tuhan minta ampun sama Tuhan. Oleh karena dosanya yang besar. Satu lagi orang yang kedua. Sebenarnya dia juga membawa dosa yang cukup besar. Kantongnya juga cukup besar. Tapi isi dari kantong ini saudara, adalah batu-batu yang kecil. Yang menurut orang ini sebenarnya ini sudah lama dosanya. Tapi karena kecil-kecil dikumpulin saudara, lama-lama jadi besar juga dosanya.
Dia berpikir, nggak apa-apa lah, ini dosa kecil, kalau nggak minta ampun juga sama Tuhan, nggak bertobat juga nggak apa-apa, ini dosa kecil, sudah tambah lama, tambah besar, tambah besar, tambah besar, saudara. Dia berkata, ya udah ini udah terlalu berat, saya datang sama Tuhan lagi, saya mau minta ampun sama Tuhan, saudara. Dia berpikir, ini dosa saya kecil, dia lihat temannya dia, waduh dosanya besar amat. Dia buka batu, weh cuma satu batu, gede amat dosa kamu. Dia ketawa-ketawa, gitu saudara. Dia mikir karena dosanya kecil-kecil, ya paling gampang lah diampunin sama Tuhan. Dia datang, mereka berdua datang sama Tuhan. Tuhan berkata, aku mengampuni dosa kamu. Sekarang pergilah, kembalikanlah batu di mana Anda mengangkatnya. Where you pick up the stones. Nah saudara, orang yang punya batu yang besar merasa bersyukur kepada Tuhan karena diampuni. Dan dia bawa batu yang besar itu, dia kembali kepada tempatnya. Plek, dia tahu persis di mana dia berbuat dosa. That's it, where the sin is, he laid down. Kembali kepada orang yang kedua, sekarang dia kebingungan. When and where I pick up all those stones. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, Alkitab berkata kepada kita bahwa Tuhan mengasihi kita, ada kalanya Dia mendidik kita, mendisiplin kita. Bukan untuk menjatuhkan kita, bukan untuk menghancurkan kita, supaya kita kembali kepada Dia. Dia adalah satu-satunya tempat berkat dan kelimpahan di dalam Yesus Kristus. Dosa tidak akan membawa saudara jauh. Besar atau kecil, kita harus bawa kembali kepada Tuhan. So I hope, I pray today, saudara melihat bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang penuh dengan belas kasihan dan murah hati. The only place you can turn to, tempat yang saudara bisa lari, adalah kepada Tuhan yang mengasihi saudara dan saya. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Biarlah dalam hidup kita jangan terlalu banyak kontradiksi. Kita anak Tuhan. Kita adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Kita adalah orang-orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan. Kita adalah anak Tuhan, anak raja di atas segala raja. Let it be according to the name. As long as we remember God, kita ingat Tuhan, melakukan perintahnya, dan kehendaknya dalam hidup kita. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa bersama-sama. Haleluya Jesus. Mari Roh Kudus Engkau sendiri memateraikan setiap firman ini dalam setiap hati kami. Firman-Mu berkata, kemalangan